Oke, untuk yang teks yang pertama sudah selesai belum membacanya, Nak? Oke, Faru udah, yang lain? Belum ya? Oke, dibaca dengan hati-hati. Kita akan menentukan persamaan dari ketiga teks. Ini teks yang pertama. Sudah? Belum. Oke. Oke, Sela sudah katanya. Oke, kita nunggu ya teman yang lain dulu. Oke, Faro juga udah. Udah, Bu. Oke, Fiza juga sudah. Kepencet. Belum selesai tadi ya. Oke, yang maaf. Udah pada selesai belum teks yang pertama? Udah ya? Kita lanjut ke teks yang kedua ya. Teks yang kedua nih, 2 minggu lalu juga kita sudah pernah baca tentang Satria si anak suku Dunau. Silakan dibaca dulu, dicek nanti ya. Kira-kira persamaan dari teks pertama dan yang kedua apa nih? Diingat-ingat inti dari ceritanya. Udah selesai belum membaca yang kedua, Nak? Sudah selesai belum membaca yang kedua? Itu udah. Oke. Udah. Sudah. Oke, baik. Oke. Yang lainnya Zizi anggap sudah ya? Udah pada selesai belum? Belum. Bisa ngasih jempolnya kalau udah selesai? Yang udah selesai? Oke, kalau gitu kita lanjut ke yang ketiga ya. Belum, oh Abai belum. Oke, kita nunggu Abai dulu. Oke, Abai udah, yang lain sudah selesai membacanya? Sudah ya? Belum. Oh belum, oke Kia baca dulu. Oke, kita tunggu Kia. Saya sambil ngecek lagi yang tadi sudah selesai membaca, dicek lagi kira-kira inti dari cerita ini apa ya? Sudah, Bu. Oke, ada lagi yang belum selesai? Sudah ya, Nak ya? Kita lanjut ke teks yang ketiga. Oh, kita ke soal langsung ya. Nah, dari 2 teks tadi, yaitu artikel yang berjudul UMKM mewujudkan masyarakat sejahtera, serta cerpen yang berjudul Satria si anak suku Dunau, dan kalian kalau ingat lagi tadi iklan yang pertama bantuan untuk masyarakat desa, yaitu bekerja. Nah, tiga wacana tadi, artikel, cerpen, sama iklan ini punya satu tema yang sama, yaitu masyarakat yang sejahtera. Pertanyaannya adalah, apa perwujudan masyarakat sejahtera
yang dapat terlihat dari ketiga teks tersebut. Oke, apa ya kira-kira ya? Susah sekali nih kan? Enggak deh, mudah ya. Jangan bilang susah. Yuk, coba silakan pendapat kalian. Apa sih perwujudan masyarakat sejahtera dari ketiga teks tadi? Silakan. Kalau yang mau menyampaikan pendapatnya lewat chat, boleh di kolom chat. Silakan diketikkan. Atau kalau ada yang mau berbicara langsung juga boleh, silakan. Dua opsi. Silakan diketikkan menurut kalian, pendapat kalian. Apa wujud masyarakat sejahtera yang ada dari ketiga soal tadi? Oke, Bu Fi tunggu, yuk. Silakan diketikkan jawabannya. Masyarakat sejahtera itu apa? Ada yang tahu masyarakat sejahtera? Masyarakat yang ideal, yang sudah sesuai dengan pengertian yang tentang masyarakat yang sejahtera pada materi PPKN. Sama-sama mendapatkan bantuan. Oke, Radit ya. Sama indikasi perwujudan masyarakat yang sejahtera dari ketiga teks tadi sama-sama mendapatkan bantuan dari Radit. Yang lain, yuk. Yang lain. Silakan Bu Fi tunggu yang lain. Kira-kira pendapatnya apa nih? Gimana? Bingung. Bingung. Oke, kalau dalam uraian ini pendapat satu orang dengan orang yang lain itu tidak sama ya, karena pastinya punya pemikiran yang berbeda. Yang tadi Mas Radit itu, apa tadi Mas Radit bilangnya? Membagi, sama-sama mendapat bantuan. Bisa jadi. Kalau yang lain, coba pendapatnya sendiri. Kalau menurut Mas Radit, masyarakat yang sejahtera itu sama-sama mendapat bantuan. Yang lain, masyarakat yang ideal, sejahtera. Ayo, siapa yang biasanya berani berpendapat, yuk. Biasanya kalau Zoom kelompok berani berpendapat, Bu Fi tunggu nih, yuk. Panji mungkin? Enggak. Gani? Aun gimana Aun? Atau Gani, Abai, Rio, gimana pendapatnya? Tadi Aun udah nyalain itu mikrofon, gimana Aun? Udah dapat pendapat? Enggak, Bu, cuman bilang enggak. Oke. Rara, kalau menurut Rara yang bisa mencukupi kebutuhan sendiri. Oke, sudah dua pendapat nih ya. Yang lain, kira-kira pendapatnya apa nih? Nanti kita bisa gabungkan pendapat-pendapat itu. Oke, kemudian Gani membagikan ilmu atau bantuan. Oke, yang lain. Radit tidak mendapat bantuan. Gimana, Dit? Yang benar yang mana, Radit? Kok tiba-tiba beda? Oke, yuk ditunggu yang lain. Ini berapa anak nih? 18 anak loh. Masa yang memberikan pendapat cuma berapa? Gimana, Dit? Radit bilang apa tadi barusan? Oh, tidak mendapat bantuan. Oke. Kira-kira ingin semua bahagia mendapat bantuan. Semua bantuan dibagi rata. Oke. Ini menurut kalian berarti masyarakat yang sejahtera tuh dapat bantuan gitu ya? Oke. Yang namanya masyarakat sejahtera itu berarti dia sudah ideal, sudah makmur ya. Jadi banyak usia produktifnya, kemudian segala kebutuhan masyarakatnya itu sudah terpenuhi, baik sandang, pangan, dan papan. Kalau sudah terpenuhi semuanya, berarti masyarakatnya tidak perlu bantuan, kayak gitu ya.
semua akan mendapat bantuan. Ini kenapa semua jadi dapat bantuan? Oke, terima kasih untuk pendapat anak-anak ya. Semuanya Bu Fi terima, karena kita juga anak-anak masih bingung apa sih sebenarnya wujud masyarakat sejahtera itu. Nah, pendapat yang bisa kita berikan itu adalah seperti ini. Perwujudan masyarakat sejahtera pada ketiga teks tadi, yakni adanya pertumbuhan ekonomi, kemudian menikmati pendidikan dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dari mana? Kalau UMKM tadi kan teksnya itu membicarakan tentang ini ya, usaha yang dimiliki oleh masyarakat sehingga menjadikan adanya pertumbuhan ekonomi. Kalau di teks yang kedua, di cerpennya Satria si anak suku Dunau, nah itu kan tentang pendidikan. Tentang pendidikan bagi suku Dunau nih. Si Satria ternyata mau sekolah, terus ada Indonesia mengajar, sehingga ini disebut dengan penikmati pendidikan. Dan yang terakhir, iklan masyarakat tadi, iklan layanan tentang bantuan bekerja, itu gunanya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat karena mendapatkan bantuan. Jadi yang mendapatkan bantuan sebenarnya benar semuanya mendapatkan bantuan, tapi tidak mengindikasikan sebagai masyarakat yang sejahtera. Oke, gimana? Soal AKM literasi, luar biasa ya. Oke, kita lanjut ya ke soal yang ketiga. Nah, berdasarkan informasi yang tadi, dalam 3 teks tadi, kira-kira yang mana nih? Yang benar, yang mana, yang salah, yang mana dari keempat pernyataan ini? Nanti silakan di kolom chat kalian tuliskan, misalkan BSBB atau BBSS atau BSSS atau SBBS kayak kemarin biasanya. Yuk, silakan diketikkan jawabannya di kolom chat. Tadi kan sudah membaca ya, berarti masih ingat ya isi teksnya tadi. Belum ada ya yang menjawab. Gimana? Ya, silakan yang sudah dapat jawabannya untuk pernyataan benar salah bisa dituliskan di kolom chat. Oke, Rio, BBBS. Oke, Rio dapat yang pertama ya, BBBS. Yang lain, coba. Aun BBSS. Oke, beda. Wulan BBBS. Oke. Ada satu jawaban yang berbeda nih. Yuk, coba yang lain. Radit BBBS juga. Oke. Kia BBSS. Oke, ada 2 kelompok yang jawabannya beda ya. Faro BBBS. Oke. Gani BBSS. Oke. Anggun BBSS. Oke, yang lain Rizky BBSB, Panji BBSS, Rara BBBS. BBS. Oke, Virus BBSS ya. BBS. BBS, Fiza BBBS. Oke. Aku ini di BBSS. BBSS, Syafira BBSS. Oke. Mari kita bahas dari setiap pernyataannya. Kira-kira BBBS. Oke, yang pertama, melalui UMKM, masyarakat yang sejahtera dapat terwujud karena terbukanya lapangan pekerjaan yang luas. Benar atau salah? Benar atau salah, Nak? Yang pernyataan pertama. Benar. Benar ya. Benar. Karena ada di teks UMKM mewujudkan masyarakat sejahtera tadi ada bahwa melalui UMKM masyarakat bisa menjadi sejahtera dengan terbukanya pekerjaan yang luas. Yang kedua,
Pernyataan yang kedua, melalui Indonesia Mengajar, masyarakat di daerah terpencil tetap dapat menikmati pendidikan. Benar atau salah? Benar. Oke, benar ya, benar ya. Jadi melalui program Indonesia Mengajar itu yang dicanangkan oleh Pak Anies Baswedan, nah itu untuk para orang-orang yang mau mendidik di tempat-tempat terpencil, misalkan di suku Dunau tadi, kayak gitu. Kemudian pernyataan yang ketiga, dengan bantuan yang diberikan pemerintah melalui program bekerja, masyarakat desa dapat meningkatkan pendapatan. Benar atau salah? Benar. Benar ya, ini juga benar. Benar ya yang ini ya, karena ada di dalam teks iklan tadi, kalau misalkan bantuan dari pemerintah ini bisa meningkatkan pendapatan dari warga desa. Kemudian pernyataan yang terakhir atau yang keempat, ayam dan kambing yang diberikan pemerintah dalam program bekerja adalah untuk dikonsumsi setiap hari, bukan untuk diternakan. Salah atau benar? Nah, Ayo, benar atau salah? salah. Salah ya. Karena ayam dan kambing ini diberikan pemerintah untuk diternakan, bukan dikonsumsi. Kayak gitu. Oke, sampai di sini yang menjawab BBBS selamat ya. Berarti sudah mencermati teksnya tadi, ketiga teks dengan teliti kayak gitu. Yang tadi belum teliti, BSBB, BBSS. Nah, berarti kurang teliti sedikit. Nanti berarti untuk selanjutnya ketika membaca teks, perhatikan kalimat-kalimat yang kira-kira menurut kalian itu penting kayak gitu. Oke, kita lanjut ya. Ya, ini tadi pembahasannya sudah kita bahas. Tenang aja, mungkin. Oke, nomor yang keempat. Ada sebuah karya puisi, silakan dibaca. Kemudian soalnya nanti adalah seperti ini. Nah, kita akan ngecek benar salahnya. Nanti yang sudah membaca, silakan menuju ke soalnya ini, kemudian kirim di kolom chat apa nih, BSBBK atau BBSS atau SBBS, silakan dituliskan di kolom chat. Oke, silakan yang sudah ketemu jawabannya bisa kirim di grup, lagi di chat ya, kolom chat. Oke, ini udah ada siapa nih? Wulan ya, SBBS, Anggun BBBB, Aun SSBB. Oke, yang lain? Oke, Rara BBBB. Rio SSBB. Oke. Virus BBBB. Oke. Oh, Faro ganti BBBB. Oke. Panji SBBS. Oke. Syafira BBBB. Oke. Gani SBBS. Oke, baik, kita coba cek jawabannya ya. Kira-kira apa nih? Oh, udah ada 3 lagi. Ya BBBB, Abai BBBB, Rizky BSBB.
Oke, ada lagi kira-kira BBBB. Baik, kita coba cek ya anak-anak semuanya untuk jawabannya. Nah, BBBB Kia ya. Oke, baik. Ya, baik Fiza juga BBB. Yang pertama, dengan penuh kasih sayang. Nomor 1 ini salah ya, pernyataan pertama ini salah. Kenapa? Karena menunjukkan keterangan ya. Jadi ini bukan menunjukkan kasih sayang tapi keterangan. Kemudian yang kedua, kan ini kita ditanyakannya adalah berdasarkan puisi tersebut manakah pernyataan yang berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh tokoh pada puisi. Nah, di sini untuk yang pertama dengan penuh kasih sayang ini belum tepat karena harusnya menunjukkan keterangan. Kemudian yang kedua, ibu berkata padaku. Ini menunjukkan tindakan tokoh. Kan ditanyakannya tindakan tokoh ya. Jadi bukan isi dari bukan isi dari si puisi, nah, tapi yang ditanyakan tindakan, perlakuan. Ini loh, tindakannya, tindakan. Nah, dengan kasih sayang itu bukanlah tindakan, tapi sebuah perlakuan. Nah, ibu berkata kepadaku, berkata berarti dia adalah tindakan. Kemudian sejak kecil aku tanamkan hidup sehat. Nah, tanamkan hidup sehat ini juga sebuah tindakan, berarti benar. Kemudian karena kesehatan berharga nian. Nian itu artinya sekali ya, jadi karena kesehatan berharga sekali. Ini bukanlah sebuah tindakan, tapi merupakan suatu kesimpulan dari teks puisi di sini. Oke, berarti banyak yang terkecoh ya karena tidak membaca pada bagian tindakan di sini ya. Pasti pada ngiranya isi ini ya, isi puisi ya. Iya. Nah, karena ini di dalam soal kan diberitahukan petunjuknya untuk mengecek mana yang termasuk tindakan. Bukan isi teks dari puisinya, tapi tindakan. Hati-hati ketika membaca soal, pastikan kalian sudah membaca dengan teliti, kayak gitu ya. Sampai di sini ada yang masih bingung? Sudah paham? Intinya ketika literasi itu yang penting teliti membacanya, ya. Harus memahami teksnya. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir. Nah, oke. Berdasarkan puisi tersebut, puisi yang tadi kita baca, mana kalimat yang menunjukkan alasan hidup sehat? Diingat-ingat, alasan hidup sehat. Yang menunjukkan alasan hidup sehat yang mana? Silakan dituliskan jawabannya. BSBB dari keempat pernyataan ini apakah BSBB atau BBBS atau BBBB atau SSBB? Silakan dituliskan di kolom chat. Diingat-ingat ini, menunjukkan alasan hidup sehat yang mana? Yang sesuai dengan teks puisi tadi. Perlu ke puisinya lagi nggak untuk dibaca? Perlu. Perlu, oke. Kita coba kembali ke teks puisinya dulu. Sudah? Oke, tadi pertanyaannya adalah pernyataan yang menunjukkan alasan untuk hidup sehat. Sudah dibaca ulang teksnya? Udah. Oke, Ibu lanjutkan ke soalnya ya. Oke. Nah, oke. Berdasarkan puisi tadi, mana yang menunjukkan alasan hidup sehat? Nian apa, Bu? Gimana? Nian itu apa? Nian itu sekali karena kesehatan berharga sekali.
Ini ya, tipe ya, harusnya nggak ada ini. Harusnya ini tak. Oke, sudah ada yang menjawab. Oke, BS. Rara BSBS. Virus SSBB. Panji BSBB. Virus ganti SSBB. Oke. Wulan BSSB. Rara BSBS. Gani BSBB. Kira-kira SBBB. Yuk, yang lain. Iya, virus ya tadi SSBB ganti ya. Oke. Yang lain? Anggun SBBB. Oke. Yang merupakan Oke, Kia SBBS. Hafiza apa tadi? SBBB. SBBB. Oke. Kita mencari alasan untuk hidup sehat ya. Alasan untuk hidup sehat. Oke, Radit SBBS, Kia SBBS juga. Oke, kita coba cek. Oke, ada lagi. Aun SBSB. Oke, siap. Nami Fani SBSB, Virus BSBB, Abai SBBB. Oke, baik. Ada lagi nggak nih? Ada. Sela SBBS. Oke, kita coba cek nih, Nak. Dari pernyataan yang pertama, diingat-ingat soalnya adalah menanyakan kalimat yang menunjukkan alasan hidup sehat. Alasannya, kenapa kita harus sehat? Hidup sehat itu kenapa? Kayak gitu ya. Alasannya ya, diingat-ingat. Alasannya. Pernyataan yang pertama, sebab penyakit datang tak pernah diundang. Kalau kita tanya alasan, berarti pertanyaannya adalah mengapa? Mengapa perlu hidup sehat? Kalau pertanyaannya mengapa, berarti jawabannya adalah harus menggunakan kata sebab atau karena. Karena menanyakan sebuah alasan, berarti nanti jawabannya harus ada kata sebab atau karena. Misalkan, kenapa kita harus hidup sehat? Karena apa? Karena sehat itu misalkan berharga. Berarti yang pertama nih, karena soalnya itu tentang pertanyaan alasan hidup sehat, apakah pernyataan yang pertama, sebab penyakit datang tak pernah diundang, benar atau salah? Benar ya, karena dia merupakan jawaban untuk alasan. Kemudian yang kedua, pernyataan kedua, menjaga kebersihan hidup teratur. Apakah ini merupakan suatu alasan, pernyataan kedua? Tidak. Bukan. Bukan ya. Ini yang kedua, ini adalah cara untuk menjaga kesehatan. Nah, kemudian yang pernyataan ketiga, sejak kecil aku tanamkan hidup sehat. Sebuah alasan atau bukan? Pernyataan ketiga, sejak kecil aku tanamkan hidup sehat. Pernyataan ini adalah alasan atau bukan? Alasan. Ayo, tadi diingat-ingat. Alasan. Ya, kalau alasan, baik, terima kasih Mbak Kia. Alasan itu awalannya harus dengan kata ini. Sebab atau karena. Kenapa? Karena kalau misalkan ditanyakan alasan, berarti pertanyaannya mengapa. Kalau mengapa berarti jawabannya harus dengan sebab atau karena. Berarti yang ketiga ini bukan sebuah alasan, karena dia juga termasuk cara. Misalkan ditanya, gimana caranya kok kamu bisa sehat? Karena sejak kecil aku ditanamkan hidup sehat. Kayak gitu, misalkan tanyanya itu mengapa, kayak gitu ya. Kemudian yang keempat, karena kesehatan berharga nian. Ini sebuah alasan atau bukan? Pernyataan keempat, alasan atau bukan, Nak? Alasan. Alasan ya. Nah, Alasan. oke, berarti jawabannya adalah B, S, S, B. Oke, baik yang tadi menjawab B, S, S, B. Gantinya udah telat, Panji. Panji? Baru dibahas, udah dibahas. Oke, baik itu tadi 5 soal latihan kita, Nak.
untuk penugasannya, Jam berapa? ya ini udah mau selesai. Oke, untuk penugasannya, silakan kalian kerjakan, ditulis ya, dikerjakan soal AKM literasi. Jadi soal dari buku ini, halaman 57 sampai 59. Jangan ditulis di sini, jangan dikerjakan di sini, karena ini bukunya dipinjamkan sekolah. Jadi silakan nanti ditulisnya di buku tulis, nanti akan Bu Vivi tugaskan di GCR, di Google Classroom ya. Nomor 8 sampai 13, halaman 57 sampai 59. Gimana Mas Abai? Sudah? Belum ya, baru dicatat ya. Oke. Ya ampun, 8 sampai 13 itu cuma berapa nomor? 6 nomor kok. 6 nomor. Banyak itu. Besok soal AKM lebih banyak ya. Kita latihannya cuma 6. Soal AKM itu 35 soal besok. Oke, Bu Vivi mau menunjukkan ke anak-anak nih. Gini, oke. Sebentar ya. Ini udah belum nulisnya, Nak? Sudah. Nanti Bu Vivi tuliskan di GCR juga kok, ya. Oke. Nah, sebelum ini, sebentar. Bu Vivi mau menunjukkan ke kalian. Jadi anak-anakku semuanya. Oke, sebentar. Masih loadingnya. Duh, kok lama? Untuk latihan kalian, kalau misalkan kalian pengen tahu, gimana sih besok itu bentuk AKM-nya, cara untuk melihat AKM itu seperti apa, itu gimana? Nah, oke, Bu Vivi lihatkan ya di sini ya. Oke, perhatikan. Nah, kelihatan nggak di layar kalian, Nak? Belum. Sudah belum? Belum. Sudah? Belum. Sudah. Nah, ini merupakan link untuk latihan AKM. Di sini banyak sekali soal-soal AKM. Kertas apa pakai Gimana? Apa? pakai kertas apa pakai HP? Pakai kertas atau pakai HP? Maksudnya? Kok pakai kertas? Oh, itunya besok ujiannya pakai pakai komputer di sekolah, ya Nak ya. Nah, di sini Nak, di laman ini, di web ini, yaitu pusmenjar.kemdikbud.go.id. Bufi coba copy, nanti kalian bisa coba Bufi taruh di kolom chat ya. Aduh, maaf, bentar, malah cuma ke Rara. Oke. Nah, ini nanti kalian bisa lihat apa, kalian bisa tahu apa itu AKM. Nah, di sebelah sini kalian lihat ya. Nanti di HP juga ada. Ini di sini sebelah kanan ini ada tombol ayo coba AKM. Lihat yang Bu Vivi ini, lihat ya. Ayo coba AKM ini kalau diklik, nah, ini nanti muncul seperti ini. Ini adalah besok kayak kalau kalian mau simulasi untuk AKM. Nah, nanti ada pilihannya, mau literasi atau mau numerasi. Kalau mau literasi nanti berarti tinggal oke, lanjutkan. Nah, kemudian ini adalah akun kalian, langsung satu gadget. Satu gadget akan mendapatkan akun untuk mengikuti simulasi ANBK. Nanti kalian tinggal klik login saja. Nah, besok kayak gini bentuknya. Besok kayak gini. Jadi kalian tinggal masukkan, ini nggak bisa diganti, tinggal ganti jenis kelamin, kemudian nama kalian siapa, masukkan tanggal lahir. Nah, token ini password, itu kita dapat dari sebelah sini. Nah, dari sebelah sini. Token ini akan selalu berganti setiap 15 menit. Coba Bu Vivi coba dulu ya, biar kalian tahu. Nah, ini misalkan jenis kelaminnya perempuan, berarti diganti perempuan. Namanya misalkan Bu Vivi Alfiah Nurul Utami, Bu Vivi ketikkan di sini. Kalau pakai HP juga bisa. Terus kalian tinggal ganti tanggal lahirnya. Silakan. Nah, terus passwordnya ini diketik ulang. Password yang di sebelah sini. Yang ini diketik ulang, tulis di sini, di kolom sini. Kita ketikkan karena itu besar semua harus sesuai.
KEDGZA. Nah, nanti tinggal di submit. Oke, ini tes yang pertama. Waktunya besok juga 60 menit ya. Ini tes literasinya. Nah, oke, nanti ada soal-soalnya. Kalian bisa milih kayak gitu. Nah, ini besok persis sekali seperti ini untuk AKM-nya. Maksudnya simulasinya untuk bentuknya itu seperti ini. Kalian kemudian bisa cek di sini daftar soalnya. Kalau pakai laptop ya, pakai HP juga bisa. Kemudian kalau ragu-ragu nanti akan muncul juga di daftar soal. Nanti kalian coba sendiri ya, Nak ya. Mungkin nanti akan ada penugasan untuk mencoba simulasi ini kayak gitu. Sekolah ada tugas. Iya, maksudnya enggak sekarang, kapan-kapan gitu. Nah, nanti kalau yang penasaran, itu linknya sudah Bu Fi tulis di chat ya. Kalian bisa copy dulu linknya atau masuk dulu ke linknya. Baik, Bu Vivi ingatkan sekali lagi, mulai minggu depan kita giatkan lagi sholat duhanya. Nanti di kelas Bu Vivi akan buat list yang sudah sholat duha, kayak gitu ya. Jadi jujur, kemudian Bu Vivi ingatkan juga untuk yang mulai bulan ini, dirajinkan kembali penulisan laporan buku titiknya baik dalam sholat maupun ngajinya, karena nanti setiap akhir bulan Bu Vivi akan melakukan pengecekan kayak gitu. Oke, jangan lupa al-mutafifinnya juga selalu dihafalkan ya. Mungkin itu dulu untuk hari ini. Silakan anak-anak nyalakan dulu kameranya. Bu Vivi mau foto dulu. Oh, dinyalakan dulu kameranya. Oke. Silakan berpose yang terbaik ya. Oke, sudah siap semuanya? Oke. Siap ya? 1, 2, 3. Oke, sekali lagi yang bagus. 1, 2, 3. Baik anak-anak semuanya, terima kasih untuk hari ini. Marilah kita tutup latihan AKM pada pagi hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat karena besok Senin sudah PTS. Silakan yang tugas-tugasnya belum selesai diselesaikan. Seperti itu ya. Salam untuk orang tua di rumah. Jangan lupa habis ini yang belum sholat duha dulu. Bu Fi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.